Jadi aku tuh kayak tahu cara survive untuk menghindari bulian atau melindungi orang yang dibully saat itu. Programmer, novelis, bikin coding, dan umur 32 aku udah ada di Jepang katanya. Anak kecil Itu seusia masih kecil banget, masih kecil banget. Bukan alam, tapi sekolah dengan konsep holistik. Sebenarnya kalau aku sendiri dari kecil tuh nggak pernah ngeliat guru tuh memang exact dia adalah seorang guru yang ada di sekolah sih. Karena selama ini menganggap mentor itu adalah siapapun yang ketemu dan ngasih suatu makna. Ketika saya ngajarin mereka untuk belajar baca itu ya, dan itu berhasil, itu saya nggak bisa bilang ya, mungkin kayak rasanya tuh apa gitu. Ya tanpa guru kita nggak bisa belajar baca. Kalau kita nggak baca, kita nggak bisa apa-apa kan. Ayat pertama yang turun juga Iqra ya. Hai, selamat datang kembali di Potret Podcast Telkom Regional 3 barengan saya Reza Disastra. Dan episode kali ini kita temanya adalah mengapresiasi profesi guru, pengajar, yang dibilang juga adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dan seperti biasa, aku pun akhirnya nggak sendiri. Biasa ngejalanin hidup sendiri gitu. Dan kali ini aku nggak sendiri, ada teman-teman aku yang dari mukanya sumringah, sedang berbahagia, mungkin sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Ada Wenda dan Yuda. Aku pengen kenalan, karena sebenarnya aku juga enggak akrab-akrab banget kan sama narasumber kita. Agak-agak SKSD ya berarti ya. Agak SKSD. Di awal biasanya gitu. Aku mau memperkenalkan dulu profil dari narasumber kita ini, Wenda dan Kang Yuda. Boleh nama lengkap? Wow, gitu ya. Golongan darah. Golongan darah, makanan favorit. Sama terakhir vaksinnya apa? Vaksinnya apa? Golongan darah vaksinnya. Yang jelas, kenapa sih temanya mengapresiasi profesi guru dan juga di bulan ini, bulan November gitu ya, pahlawan. Kenapa aku mengundang mereka? Apa sangkut pautnya gitu. Jadi siapa sih? Gitu siapa sih mereka? Wow. Wenda. Wow. Wenda adalah siapa Anda? Oke, hai. Perkenalkan saya siapa ya? Saya juga nggak tahu. Saya siapa? Aku siapa? Oke. Aku Wenda. Wenda Zidah mungkin ya kalau nama IG aku dan langsung nama IG. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang profesi sendiri, aku sebetulnya bergerak di bidang branding consultant. Aku udah 8 tahun ada di dunia itu. Lalu selain itu juga aku biasanya aku punya sekolah anak sih, tapi sekolah anak di sini juga bukan sekolah yang punya gedung, tapi sekolah yang memang kita tuh loncat dari hutan ke hutan. Yang penting di mana ada pohon, di situ kita coba belajar. Dan itu pun terjadi saat waktu aku luang karena aku kerja juga kan. Terus apalagi ya? Sisanya aku seperti kamu suka mengisi voice over. Udah deh gitu mungkin ya. Berarti bukan pengajar yang resmi official guru, bukan ya? Kalau misalnya official tuh bukan ya, tapi karena aku tuh interest banget sama anak kecil dan pengen banget suatu hari nanti punya sekolahnya gitu. Wow, jadi amin. Dari umur sekarang nih, aku kan masih muda banget ya, 30 tuh masih muda banget kan. Muda banget lah. Jadi aku coba bikin gitu loh dari umur-umur sebelum-sebelumnya bersama Kak Yuda juga kadang-kadang, dan aku juga aku juga punya partner Camar Ceria juga gitu. Akhirnya kita coba bikin beberapa ruang-ruang eksplorasi buat anak kecil supaya mereka juga punya lahan-lahan bermain lah di dunia-dunia yang sebenarnya di sekolah umum tuh nggak ada gitu. Oke, jadi kamu pengen ngasih experience atau ngasih input lain ya untuk anak-anak kecil dengan cara kamu mengajar warna mereka. Dan rasa lain mungkin ya. Tapi yang menarik itu tuh hobi, jadi bukan profesi. Kalau ditanya profesi, kamu ada di industri branding, konsultan gitu kan. Aku tuh kalau ngomongin kerjaan, aku sebagai account eksekutif, jadi sebenarnya nggak ada sangkut paut dengan si anak kecil ini. Nah, tapi itu ada sangkut pautnya sama tema kita pagi ini. Pagi ini loh. Pagi, siang, dan malam kapanpun kamu menyaksikan tayangan ini ya. Kalau Kang Yuda sendiri nih, apakah sebagai pengajar resmi, guru, pegawai negeri sipil kah, atau kepala sekolah mungkin? Enggak. Pawang sih kalau itu Bandung. Pawang, ya benar Wenda. Jadi kebetulan saya ngajar di sekolah swasta di Bandung. Terus ngajar anak-anak usia dari 4 tahun sampai 8 tahun. Terus juga selain ngajar, saya juga sibuk
kadang-kadang juga bareng sama Wenda ngisi voice over gitu Kita kan. semua voice over ya? Wah, Iya. baiklah kalau gitu. Baiklah kalau gitu. Terus ya udah aktivitas keseharian itu aja sih. Enggak, ada yang kelewat gitu. kayak Apa Yuda. tuh? Kayak Yuda tuh seorang musisi. Oh iya bener, juga. saya juga lupa. Musisi. Jadi Iya. musisi indie ya. Iya. Kenal loh kayak Kenal Yuda. ya. Bandnya ada 2 ya? Apa aja tuh bandnya? Ada Ini regionalnya Jawa Barat ini pasti. ya, ada Nada Fiksi, lalu ada Serikat Idola Remaja. Nah, kebetulan memang si Serikat Idola Remaja ini lagi persiapan mini album yang tentang jalur rempah Nusantara. Nah, Syarikat Idola Remaja waktu konser Nadine ada ya? iya dong. Itu Orang-orang di baliknya kan? iya. Nada fiksi kan? Nada Fiksi. Fiksi. Kamu juga Nadanya. Nada fiksi ya? Aku nada feng shui. Ya. Ya. Ya, aduh. Ini tapi benang merahnya berarti kalian peduli sama pendidikan anak kecil atau peduli sama anak kecil? Lebih ke peduli dengan anak kecil sih. Kayak apa yang sebenarnya kenapa aku peduli soal ini karena bentuk balas dendam aku sih. Karena waktu kecil tuh aku nggak Kamu pendendam ya? pendendam, tapi pendendam untuk hal yang baik jadi nggak apa-apa. Oke. Jadi waktu kecil tuh aku beneran sendirian banget. Belajar ini itu nggak ada yang ngebimbing. Iya, karena mama papaku tuh sibuk, terus aku dititipin sama pembantu saat itu. Oh, Terus childhood trauma nih, ngebahas childhood trauma. bener tapi terus Terus. pas waktu TK tuh aku ngerasa sendirian gitu loh, karena aku dari kelas 1 SD pun ngambil rapot sendiri. Terus jadi buat ngeliatin bahwa aku aman di luar tuh adalah aku harus ngeliatin punya power saat itu. Dan pas makin besar aku kayak concern, oh ternyata hal ini tuh ngebentuk aku pas udah gede ya. Jadi Yeah. gimana ya caranya supaya aku bisa bikin ruang buat ngeksplorasi di bagian itu, karena pasti banyak anak-anak yang seperti aku juga gitu. Membutuhkan itu ya. Iya, Di kayak masa kecil, membutuhkan- masa pertumbuhan itu apa penting banget ya. Kayak ada yang menemani, ada ruang belajar lain. Karena dan satu lagi sih, waktu kecil tuh mimpi tuh kan kayak cuman kalau kamu pengen jadi apa, polisi, pengen jadi guru kan. Kalau sekarang tuh udah banyak banget. Mungkin kalau misalnya sekarang anak-anak kecil tuh terinfluence pengen jadi YouTuber. Tapi sebetulnya ada profesi lain yang bisa mereka jadikan mimpi gitu. Makanya di sini kita memperlebar. Makanya kalau yang aku bikin di sekolah aku tuh aku ngundang praktisi atau siapapun yang mereka concern di bidang itu, terus aku minta mereka nge-share ke si anak-anak kecil ini. Oke, aku pernah juga ngelihat ada movement yang dimana profesi-profesi itu profesional datang ke sekolah-sekolah untuk nyeritain tentang profesinya gitu kan. Terus mostly waktu kita kecil polisi, pilot, dokter, apalagi gitu ya yang memang insinyur. Iya. Nah sekarang kan profesi udah banyak banget. Banyak banget. Udah bisa jadi kuncen apa? Kripto. Itu kan Gitu ya. profesi. Pengen jadi NFT artis Bisa jadi NFT artis, bisa jadi voice over, Iya. banyak banget. Nah itu juga kalian perkenalkan ke anak-anak kecil profesi-profesi, nggak cuman yang biasa disebut Big Five atau ya itulah ya. Betul Iya, banget, iya. betul banget. Nah kalau Kang Yuda sendiri nih berarti kenapa Kang peduli sama anak kecil? Apakah inget anak sendiri, inget adik? Iya. Kenapa? Kalau saya emang dari kecil tuh mungkin nggak jauh beda ya sama Wenda ya gitu. Jadi kayak banyak ngabisin waktu sendiri. Tapi dalam waktu sendiri itu banyak berimajinasi gitu kan. Dan memang ketika di sekolah dan sampai kuliah pun kayak ngelihat pendidikan tuh kok begitu aja ya gitu. Iya. Terus Kayak cuma pada mentok saat sama nilai ya, semua mentoknya sama tuh. begitu-begituan sama administrasi gitu kan. Terus kemudian pun pada saat itu di Jakarta pun kerjanya advertising gitu kan. Terus akhirnya kita coba-coba di Bandung, terus kayak kepikiran nih seru ya kayaknya ngajar gitu kan. Awalnya mau nyoba 2 tahun lah gitu. Nggak sadar tiba-tiba udah 10 tahun. Baru sadar jadi gitu. guru udah Jadi 10 guru tahun. gitu kan. Ternyata mungkin di sini ya gitu kan tingkat bentuk kenyamanan saya ataupun misalnya passion saya di situ gitu tanpa disadari gitu kan. Terus memang dalam prosesnya gitu kan kalau memang peduli sebenarnya lebih ke peduli akan bagaimana mengelola atau apa metode-metode pendidikan yang dibuat gitu kan, diciptakan atau dirancang sama saya dan teman-teman gitu kan. Terus gimana penjumlahan teh nggak 2 tambah 2 sama dengan 4 kan itu aja gitu kan ya. Cuman ayo kita ambil 2 batu dan 2 misalnya 2 daun gitu kan. Berapa jumlah benda yang ada
Itu kan lebih mungkin menarik. Nah, seperti itu. Metodenya yang lebih ini ya, lebih Nah itu berbeda terus ya seru gitu dengan mengembangkan metode-metode yang kayak gitu. Nah, selain metodenya tadi cara mengajar yang menjadi concern Kang Yuda dan Teh Wenda ini. Yes. Tadi apa? Muak sama sesuatu yang diukur sama nilai. Tadi sempat ke mention gitu. Jadi maksudnya apa ini? Maksudnya apakah percuma nilai gede tapi gaji kecil atau gimana sih maksudnya? Maksudnya Tepat itu. maksudnya kenapa kan pendidikan yang ada menuntut kita harus punya nilai bagus, memenuhi standar biar masuk ke sekolah unggulan atau Ya. lulus atau apa gitu. Tapi Ya, ya. mungkin lupa esensi terpenting dari kita sebagai individu itu harus bahagia kan. Yap. Sedih, masa nilai gede tapi sedih percuma dong. Ya kan? Bener gak sih? Bener. Tadi maksudnya? Tapi kalau misalnya kalau aku sendiri zaman dulu gitu kan, aku tuh termasuk orang yang rajin belajar waktu kecil tuh. Oh, Kayak pokoknya pinter harus ranking, Harus ranking. besar gitu. Tiba-tiba pas masuk SMP, aku nggak masuk SMP padahal aku udah belajar. Yang masuk adalah orang yang nggak suka belajar. Masuk Kayak, SMP, kita sekelas tahun kelas 1. Iya gitu. Iya, SMP 6 kan? Jadi sih nama SMP. Iya, udah nggak. Jadi akhirnya aku tuh dituker kan saat itu kan. Terus aku ngerasa kayak kok dia nggak belajar terus dia bisa masuk gitu. Ada yang namanya licik penukaran nilai gitu. Waduh, Sedangkan sad. aku udah proses belajar dan segala macam. Cuman karena aku waktu itu mikirin reward akhirnya jadi aku ngerasa proses itu nggak ada harganya. Jadi frustasi pas Ya, outcome-nya nggak sesuai. Tapi setelah SMP itu aku mikirin, aku nggak mau jadi orang pintar, mau jadi orang beruntung aja. Aku mikir gitu. Gimana caranya? Bukan soal reward akhirnya, tapi prosesnya yang pengen dinilai. Makanya bukan soal nilai akhir, tapi proses yang saat dijalanin tuh seperti apa gitu. Itu sih lebih ke situ. Lebih menikmati prosesnya. Jadi anak-anak atau murid gitu yang belajar tuh benar-benar menghargai prosesnya dan menikmati. Ya terserah mau nilainya jadi jelek atau bagus, tapi kan sebenarnya dari prosesnya dia belajar banyak hal gitu. Itu Nah sih. itu dia. Keren. Boleh tepuk tangan dulu, pemirsa. Tangannya lah. Nilai bukan segalanya ya. Bravo. Yang segalanya adalah Uang. Wah. Jujur banget. Iya lah. Ini udah bagus banget sih ngomongin nilai, value, wise. Ini cuma uang. Bener nggak? Nilai tukar. Tahu Iya. kan Nilainya nilainya. punya nilai tukar. Betul. Tapi kan kebahagiaan juga sebuah nilai, menikmati proses juga sebuah nilai yang menurut aku harus dimiliki oleh semua orang. Betul. Ya. Betul. Biar hidup oke. Apa tuh? Ya hidup oke aja, John gitu. Kan gue jadi lupa mau nanya apa. Udah nih tadi. Tentang nilai ya kayak sama. Iya. Soal kalian mengajar dengan orientasi untuk anak-anak kecil ini mendapatkan apa yang memang sangat dibutuhkan di usia itu. Betul. Berangkat dari pengalaman juga waktu kecil. Nah, waktu kecil kan kita juga pernah jadi murid ya. Ya. Pasti kita juga berterima kasih dong sama guru-guru yang udah berperan Ya, mendidik kita, membentuk kita jadi punya mindset atau pola pikir hari ini. Yang berkesan nih dari pelajaran di sekolah umum atau di cara metode pembelajaran yang ada gitu. Dulu kita Berkesan ya. hadepin. Kak Yuda dulu mungkin, karena Kak Yuda kan SMP-nya 7 tahun yang lalu kan. Baru lulus nih Kak Yuda nih. Masih kecil Kak Yuda nih. Masih muda. 7 Iya. tahun. Masih deket ya baru. Masih kecil jadi. Jadi kalau sebenarnya kalau berkesannya pasti ada ya gitu kan. Cuman kalau spesifiknya tuh nggak begitu ingat gitu. Cuman saya banyak berkesan itu dari belajar itu sama bokap gitu kan. Ayah. Ya sama bapak gitu. Jadi saya ingat banget waktu pas hari Minggu itu saya diajakin ke tukang burung. Jualan burung. Dia kan jalan burung hari Minggu. Terus pokoknya bapakku bilang gini di jalan tuh, hari ini kemarin tuh bapak dapat bonus katanya gitu. Hari ini kita beli burung yang banyak katanya gitu. Oh seneng deh namanya anak gitu kan, binatang atau mainan itu kan hal-hal yang ya seru ya gitu. Datanglah ke sana terus belilah kita banyak tuh ya burungnya. Terus dibawa ke rumah burungnya gitu, dikirain bakal kan segitu banyak gitu burungnya tuh, cuma nggak disangkarin gitu.
dilepasin satu persatu Sama bapak. Bapak tuh jadi dibeli burungnya, Iya, tapi dilepasin. gitu. Nah, Nah, itu ini jadi, intinya di sini ya pasti. iya gitu kan. Jadi terus kan kita kan bingung ya gitu kan, kayak loh kok dilepasin gitu kan Loh terus kok gitu ya? Bukannya dimiliki itu biasanya dimiliki posesif gitu ya. dan gitu kan udah terus nggak apa-apa deh gitu kan, soalnya kan itu uangnya uang bonus gitu kan. Terus juga hakikatnya katanya, hakikat atau apa dasarnya tuh burung kan nggak tinggal di sarang katanya, kita Di kandang ya. di kandang gitu. Terus yuk kita ini yuk, bantuin gitu. Mungkin di situ nggak begitu sadar ya gitu, pada saat itu nggak begitu. Wah, aneh sih gitu kan. Gak tahu apa yang sebenarnya beliau coba ajarkan. Iya gitu, ya. pas kesini itu maknanya sangat ini Dalam banget ya, dalam banget gitu. Jadi kayak pelajaran-pelajaran yang kayak gitu justru yang berkesan. Jadi emang bokap ini emang cukup unik ya buat di apa, pribadinya unik gitu kan. Jadi kayak selain itu pun kita pernah tuh punya agenda tuh setiap hari Minggu pagi itu kita jalan kaki gitu kan. Terus jalan kaki tanpa sendal gitu kan. Terus kita nyoba ngeliatin bintang aja terus gitu. Kita cari tuh bintang yang paling terang namanya apa gitu. Seru banget. Terus sambil nyanyi bintang kecil, nyanyi bintang kejora gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya yang paling berkesan gitu. Jadi kayak jadi pelajaran gitu. Oh, berarti keromantisan saya sama bapak saya itu terbentuk dari hal-hal yang kayak gitu. Dan apa namanya, lagu-lagu anak atau apa gitu. Terus itu terbentuknya dari Menghabiskan situ. waktu bersama ayah di alam gitu. Terus sekarang kan barefoot dan segala macam ya, jalan nyeker kemana-kemana Iya, gitu. iya. Dan saya udah diajarin itu, maksudnya dan dibiasakan itu dari dulu gitu. Setiap hari Minggu kita jalan kaki kemanapun tanpa sendal gitu kan. Nah itu sambil ngeliatin bintang, sambil ngeliatin apa. Itu berkesan banget ya. Berkesan banget. Sampai jadi motivasi Kang Yuda pun juga ingin anak-anak Nah, yang itu ada di dia. sekitar kita juga ngerasain hal-hal yang kayak gitu ya. Maksudnya yang sifatnya memang bukan lagi eksak, tapi memang lebih ke perasaan Emosional. gitu, emosional dan segala macam. Nah, Keren itu ya. dia. Keren banget deh Kak Yuda. Dia juga kecil kan nyeker-nyeker kan. Nyeker banget, soalnya dulu hipis. Bener hipis. Iya betul. Bisa aja. Itu kalau Wenda yang berkesan jauh. banyak Tadi kan pasti. satu nih, cuman itu pengalaman yang kurang mengenakan di mana ada nilai yang ketukar. Ya kamu kejeblok jadi ke pilihan kesekian. Nah, apa yang berkesannya mungkin menurut kamu valuable gitu? Oke, Experience. sebenarnya kalau ngomongin tentang berkesannya, kadang-kadang tadi kalau misalnya dibilang waktu kecil aku sendiri, malah aku bersyukur gitu loh waktu kecil aku tuh dikasih momen untuk sendirian, Nah, gak itu dia. didampingin sama orang tua sih. Iya. Karena dari situ aku jadi belajar empati sama orang lain. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku lagi pernah nih waktu itu kan waktu zaman TK tuh semua anak harus pakai baju profesi yang kalian pengen. Ya, Hari Kartini Ya, atau kayak gitu-gitu. cosplay kalau zaman sekarang makan Halloween ya dulu mana kita nggak paham ya. Nah lalu zaman dulu bibi aku lupa ngasih tahu ke mama papaku bahwa ada acara itu. Ada acara Kartini. Akhirnya aku ke sekolah pakai, aku inget banget pakai boots kayak Doc Mart gitu zaman kecil, pakai baju seragam sekolah datang, terus mereka si cewek-cewek pada pakai baju balet. Karena itu profesi mereka. Yang mereka pengen. Terus mereka bilang gini, ih kasihan gak ada ibunya katanya. ya Kamu, ih kamu jelek banget. So aku kan kesel ya. Nah aku tuh pas lagi kesel gitu, kayak langsung ngerasa bahwa kayak bentar, emang kalau misalnya dengan ada hal kayak gitu tuh jadi kita tuh nggak diperhatiin ya sama orang tua. Akhirnya di situ aku bilang bahwa aku mau berperan jadi anak sekolah, aku bilang gitu. Padahal itu sebuah bentuk pembelaan karena bibi aku lupa. Terus ada anak kecil yang dihina juga karena dia juga mungkin nggak kelupaan atau apa segala macam, biasa aja. Nah saat itu aku tuh agak-agak karena memperlihatkan power aku, jadi aku tuh suka ngebelain anak-anak kecil Yang ditindas lemah, saat itu. Jadi kayak aku maju, aku marah atau aku apa. Cuman dari situ aku mikir, oh mungkin karena aku saat waktu dulu nggak didampingin ya, jadi aku tuh kayak tahu cara survive untuk menghindari bulian atau melindungi orang yang dibully saat itu. Jadi akhirnya pas zaman-zaman kecil tuh ya udah aku survive sendiri sampai akhirnya karena aku survive dan aku tuh ngerasa kayak pokoknya gue bisa ngerasa hidup kalau gue punya temen gitu. Jadi dari kelas TKA, TKB aku kenalan tuh dari ujung sampai ujung harus kenal gitu. Dan sampai SMP pun gitu. Jadi kayak gimana caranya aku harus kenal dan gimana caranya aku harus berteman dengan baik sama mereka. Bukan soal kayak gue mesti eksis di antara mereka. Biar tidak mengalami
bullying yang kayak gitu lagi itu coping ya. Iya, jadi trauma response ya kan. Jadi kayak daripada kita musuhan mending kita temenan aja gitu. Keren, Dan kalau misalnya ada orang yang ditakuti, kita coba deket sebagai teman dan jangan kayak bikin geng-gengan gitu. Jadi dari kecil aku memang mainnya kemana-mana aja gitu. Dan itu yang menyelamatkan aku bahwa oh iya ya ternyata hidup tuh soal survival gitu ya. Semua orang bertahan hidup, ternyata aku juga dari kecil udah bertahan hidup ya di sekolah gitu. Bener-bener itu keren ya. Maksudnya kayak tadi melihat hal yang buruk gak didampingi orang tua, tapi itu jadi sebuah benefit atau advantage sendiri gitu. Kesulitan yang Wenda alami waktu kecil bikin kamu beradaptasi di situasi itu dengan lebih humble, openness gitu ya, kebuka, jadi berteman dengan banyak dalam rangka sebenarnya melindungi diri supaya tidak ngalamin lagi dijahatin sama teman-teman. Ini kan cerita-cerita masa kecil yang gak kita lupain atau akan kita bawa terus sampai kita dewasa, bahkan mungkin sampai nanti kita sendiri punya keturunan atau anak-anak kecil yang kita didik gitu ya. Seberpengaruh itu ya pengalaman waktu kita kecil, waktu kita tumbuh belajar. Seberpengaruh itu. Diajarin sama guru, sama orang tua. Aku juga boleh cerita? Oh boleh. Boleh. Kalau kamu gimana? Pernah kecil kan? Coba cerita dong. Ade dulu. Dari mana Ade? Jadi Ade tuh dulu SD. Oh SD. Di SMA berapa SD-nya? Aktif. SD. Aktif ya. Aku tuh oke lah, nilai oke. Oke. Aman lah ya. Aman, 5 besar ranking kan dulu masih di ranking. Sombong ya. SMP masih dapat ranking. SMP dapat ranking 1, ranking 2 lah. Nah, waktu SD ini nggak dapat ranking 1, 2 kan. Yang selalu ranking 1, 2 adalah gitu. Cewek gitu ya, disayang sama wali kelasnya gitu. Satu momen dikatai sama guru. Kamu tuh pinter, Eca tuh pinter, cuman males. Wah. Pinter tapi males. Itu tuh nempel. Subconscious mind. Jadi kebentuk ya? Jadi kebentuk. Jadi kayak ada gue mah males gitu. Jadi gak apa-apa. Gitu. Pinter sih tapi gue mah males. Jadi beneran. Jadi alasan ya? Jadi bukan anak yang selalu ngerjain PR on time, apa-apa main ke rumah ya main game apa-apa, tapi selamat nilai bagus gitu. Beruntungnya tapi nggak bagus-bagus banget, tapi nggak jadi barisan belakang. Itu kebentuk. Maksudnya aku itu baru sadari di saat aku kuliah. Kok lama banget lulusnya? Karena aku males. Iya itu. Kenapa ya ini ada yang salah gitu? Temen-temen ku lancar, ini apa ada yang salah dari diri aku yang ternyata kemakan sama jadi kebentuk ya mentalnya. Caregiver dulu, guru gitu ya, berperannya sangat besar banget buat pertumbuhan kita gitu atau bekal kita ke depannya. Jadi bener-bener apa yang namanya ucapan itu berbahaya gitu kan. Words are powerful, ya kan? Teman-teman kamu yang ngebully, kamu nggak ini kan, makanya bikin kamu jadi takut untuk ada di momen itu lagi, survive gitu. Ada pertanyaan selanjutnya? Masa sih nggak ditanya? Punya aja yang inisiatif ya. Iya, seru ya, boleh. Coba. Tapi kalau misalnya ngomong Nggak usah dong. nggak dasar ya. Jangan dong. Nanti beda. Kalau jalurnya beda di bawahnya. Sosok Iya, guru. iya. Ya, oke. Di sisi lain kan kita juga sangat berterima kasih ke sosok guru kan. Misalnya, ya tanpa guru kita nggak bisa belajar baca. Kalau kita nggak baca, kita nggak bisa apa-apa kan. Ayat pertama yang turun juga Iqra ya. Wow. Jadi baca itu penting kan. Kita emang harus belajar baca, kemudian belajar berhitung, ya kan. TK belajar nyanyi dulu sih gitu kan. Ya. Udah gede belajar mencari untung ya. Nah, ungkapan rasa terima kasih kayak ada nggak sih kayak nge-reflect gitu ke belakang peran guru yang sampai hebat ya guru tuh ngebentuk gue banget gitu. Ada nggak sih? Sebenarnya kalau aku sendiri dari kecil tuh nggak pernah ngeliat guru tuh memang exact dia adalah seorang guru yang ada di sekolah sih. Karena selama ini menganggap mentor itu adalah siapapun yang ketemu dan ngasih suatu makna gitu itu dalam jadi perjalanan. guru. Itu tuh jadi guru buat aku. Kadang-kadang biasa. Kadang-kadang aku tuh seneng banget kayak ngobrol sama tukang cuanki atau tukang apalah gitu. Terus pas ngobrol ngomongin tentang kehidupan kayak wah ini menarik banget ya buat dimasukin ke dalam diri aku. Kalau enggak
kayak oh ini pengalaman yang berarti banget ya maknanya gitu. Dan aku menganggap mereka adalah mentor aku yang ketemu, siapapun yang ketemu hari itu adalah jodoh mentor aku, jodoh guru aku gitu loh. Wow, kita bisa belajar dari mana aja. Siapapun, Ya, siapapun. Nggak selalu dari profesi guru gitu Iya, kan. jadi kalau pengen ngucapin terima kasih, kayak aku mengucapkan terima kasih untuk siapapun yang berani dan dengan tulusnya nge-share apapun yang mereka alami gitu dengan baik gitu buat orang lain. Karena kan sebenarnya ini sih, kalau aku sih selalu mikir adalah hidup itu kan banyak kelasnya ya. Kelas Kelas hidup itu banyak kelasnya gitu. IPA, IPS, bahasa gitu. Bukan Kak, kelas kehidupan kan. Misalnya Ece punya kelas lain gitu. Ya. Aku nggak mengalami Wah, fase ini kelas asmara nih. Ya, misalnya. Momen puber kita belajar Misal, banyak tentang asmara kan. Ece cerita nih, aku nggak mengalami, tapi dengan Ece cerita, aku jadi dengar oh Ece tuh belajar ini ya di kelas ini gitu. Jadi ya itu, siapapun punya guru dan punya kelas masing-masing gitu. Jadi intellectual stimulation bisa datang dari wow, mana aja yes. gitu ya. Yes, betul. Kalau menurut itu makanya semua tempat adalah tempat belajar. Betul. Nah, Karena itu dia. hidup adalah belajar. Belajar. Intinya memang gitu kan. Hidup memang belajar kan, belajar. Hidup itu belajar untuk bertahan hidup sih. Ya itu belajar. Oke. Jadi berterima kasihnya nggak spesifik ke guru. Iya, semua orang sih yang pernah hadir dan mengisi banyak makna di hidup aku, ya aku berterima kasih untuk itu. Siapapun, entah dia umurnya masih kecil, sudah tua, atau siapapun dia, ya aku sangat berterima kasih sih. Dengan secara tidak sadar petualangan itu bikin aku dengan bentuk yang baru saat ini gitu. Apa yang sudah kita lewati itu nge-shape untuk kita jadi Yes, hari ini kan. betul. Gak cuma di pendidikan formal, tapi Iya. informal, bahkan obrolan di warung kopi juga bisa sangat bermakna. Oh, betul. Kalau Kang Yuda ada nggak misalnya kayak sosok atau siapa Ya, yang sama Sendiri ya. ya, saya sendiri. saya berterima kasih untuk Enggak. Ya bener ya. Jadi enggak begitu hafal ya, bener-bener banget tadi kayak ke Wenda tuh. Jadi sosok guru itu memang itu tadi ya, karena pas di kecil tuh banyak belajarnya. Jadi kayak ada les, lalu kayak ada TPA, belajar Iya. ngaji dan segala macam, teman bermain, main bola, terus malamnya nyari jangkrik dan apapun itu, main petak umpet gitu kan. Terus cuman itu jadi ini juga ya, maksudnya refleksi juga buat Yuda gitu ya, kayak saya kan selama ini ngajarin anak-anak kecil kan ya. Terus kelas 1 dan kelas 2 itu memang tahapan di mana mereka belajar baca gitu kan. Nah, bener tuh saya nge-reflect banget ya. Jadi ketika saya ngajarin mereka untuk belajar baca itu ya, dan itu berhasil, itu saya nggak bisa bilang ya, mungkin kayak rasanya tuh apa gitu. Cuman saya pernah terbesit gitu, oh ini yang dirasain sama guru saya mungkin ya waktu pada saat itu ya gitu. Artinya materi atau pembelajaran yang disampaikan sama mereka itu bisa diserap dengan baik gitu kan. Dan saya ngerasain ini sekarang gitu kan. Jadi kayak kebayang lah ya belajar baca gimana ya. Maksudnya IBUBU gitu misalnya, atau dengan gambar ada tulisan huruf IBU gitu dengan cara apapun gitu. Dan saya mencari banget gitu metode yang kayak gitu sampai sekarang gitu. Dan sekarang ngerasa banget ketika mereka bisa belajar baca tuh, dan itu rasanya penuh banget ya. Itu nggak bisa Iya, lo anak ini bisa belajar baca. Iya, nah itu dia. Karena itu pencapaian sih buat guru-guru pencapaian kelas. guru tuh Iya, Bener-bener gitu. setuju. Pencapaian guru-guru kelas 1 SD itu memang bener-bener itu ya. Karena beratnya di situ ya, mengenal. Berat banget, mengenal kan, berat banget. mengenal guru. Karena itu Makasih kan, ya ibu guru, bapak guru yang udah nah, Sudah ngajarin. itu sabar dia. loh. Sudah sabar, Udah sabar. gitu kan. Kan ada tuh yang belajar Dodi. Ada kayak gitu tuh. Dodi. Susah ya. Iya, Wah, susah. itu, ya. Tapi puas banget berarti di saat ada anak didik yang sanggup achieve Karena, bisa betul. baca gitu. Maksudnya untuk bisa ke arah situ tuh nggak cuman, nah ini balik lagi ya, nggak cuman kita rajin belajar gitu, karena di situ juga ada pola asuh, lalu bagaimana di mana dia dibesarkan gitu, lingkungan gitu kan, terus Nurture ya. nah, kemampuan dia menyerap informasi dan segala macam. Jadi nggak adil rasanya ketika cuman kalau kita misalnya anak yang umur 5 tahun, oh dia udah bisa baca, oh itu pinter. Iya. Nah, Oh tidak seperti nggak itu seperti takarannya. itu. Ya, jadi memang masing-masing Journey-nya beda-beda, orang, ya. nah itu dia, masing-masing orang tuh punya porsinya masing-masing. Jadi
balik lagi kata Wenda tadi, proses kita benar-benar harus menghargai itu. Oh, itu Nah, dari dari setiap prosesnya. Jadi kalau ngeliat Wenda sekarang kayak gini, oh ternyata saya jadi tahu masa kecilnya dia tuh seperti ini ya. Yang dibentuk sekarang sama Wenda, mirroringnya dari zaman sekarang dan waktu kecil gitu kan. Mungkin saya pun seperti itu. Terima Mungkin Eja juga kasih kayak atas peri-peri yang sudah dilalui. Tanpa peri-peri itu kita tidak akan seubu-bu hari ini. gitu. Betul. Ya itu sepakat banget. Itu belajar ya. Nah, sekarang aku pengen kenalan sama sekolah yang memang lagi dijalani oleh Kang Yuda sebagai pengajar Ya. dan mungkin rencana atau memang sampingan Wenda juga sekolah yang tadi apa? Camar Ceria ini yang lagi dijalanin gitu. Boleh mungkin dari Kang Yuda nih. Kemarin aku sempet kenapa aku pengen ngobrol sama Kang Yuda karena Instastory-nya sering anak-anak kecil, tapi banyak jumlahnya kan nggak mungkin anak dia kan sebanyak itu. Komunitas ya. Dia kan nggak semacam kayak brojol banyak gitu, enggak kan? Anda bukan lebah atau semut kan? Nah, anak-anak yang ada di story-nya Kang Yuda itu tidak punya kegelisahan seperti itu nampaknya. Emang sekolah apa itu? Wow, sekolah apa itu? Sekolah apa itu? Jadi nama sekolahnya tuh Umasa, Instagramnya tuh Kami Umasa double M. M-nya 2 ya? Ya double M. Itu arti itu diambil dari nama pahlawan yang ada di Bone atau di Sulawesi. Itu jadi pandai orang pananya lah kalau di istilah kita. Jadi nanya apapun ke pahlawan itu Dia serba tahu. Om Google-nya. Google dulu ya. Pada saat pada itu ya, pada Umasa zaman itu. tuh. Umasa tuh pahlawan Umasa. Jadi sekolah itu tuh lokasinya tuh di Cibanteng, Jati Handap, dari Jati Handap tuh ke atas lagi sedikit. Di Cicahem. Berarti Cicahem Lagi jauh, ke atas lagi jauh gitu. Terus kita di sana belajar umum gitu sebenarnya, ada matematika, sains, bahasa dan segala macam. Cuman yang dibalutnya itu dengan konsep perkebunan. Artinya merespon geografis yang ada di sekitar gitu. Jadi karena di situ kebetulan banyaknya perkebunan, jadi kita memang banyak mengajarkan hal-hal tentang metode berkebun, terus tentang konsep tauhid gitu kan, tentang penciptaan dan segala macam. Nah itu sih sebenarnya yang saya jalanin di tahun ini gitu. Ya. Tapi itu sekolahnya terdaftar di Kementerian Pendidikan gitu atau? Gitu ya. Ya, karena kalau biasanya sekolah baru itu nanti baru akan dilihat itu nanti di tahun ketiga atau tahun kelima biasanya. Oh, Ini tuh baru tahun ke? Tahun ke-1. Oh, tahun ke-1. Iya, Lagi. baru 2020 kemarin. Oke. Nah, Jadi mereka apa ya namanya? Penuh waktu ya sekolahnya, maksudnya bukan yang mereka sekolah formal terus pulangnya sekolah di sini enggak. Oh, ya? enggak. Memang full ini adalah full sekolahan tapi di alam. Ya, dari 8:30 sampai jam 1. Sekolahnya bagus banget. Ini loh. Bagus banget, kayak agak semi Jepang gitu ya bangunannya. Ya. Oh, di alam-alam. Biayanya mahal nggak sih anak-anak ini sekolah di sini, kan biasanya kan gitu. Nah itu tadi kalau anaknya pada bahagia, mungkin orang tuanya pada gini. Tapi nggak. Maksudnya kalau namanya ngomong biaya pendidikan itu kan kayak relatif ya, gitu kan. Apa yang kamu bayar itu yang kamu dapat gitu kan. Dan kebetulan kalau menurut saya sih masih cukup aman gitu untuk di Kota Bandung, masih cukup aman. Oke, jadi ini adalah sekolah formal, bisa daftar buat Bisa daftar tingkatan SD. Ya, di sini. SD kelas 1 sampai kelas 6. dari TK. Oh, dari TK. Dari TK. Oke, untuk diskon promo gunakan voucher. Eca Kami Umasa. Ya bener ya. Ayo. Jadi marketingnya. Itu yang juga. itu yang sekarang lagi dijalani dari ya, betul. Kang Yuda. Tapi Ya. sebelumnya, Ya. kayak kemarin ada instastory murid-murid Kang Yuda di video klipnya Yura Yunita. Ya. Ini dari sekolah yang ini atau? Bukan, beda sekolah. Itu dari sekolah Semi Palar. Itu juga sama sekolah alam. Bukan alam, tapi sekolah dengan konsep holistik. Holistik. Nah, Oh, jadi pun yang sekarang lagi di jalan itu bukan sekolah alam tapi Iya. sekolah dengan konsep holistik. Iya, Bukan hanya mengajari sains matematika apa-apa tapi aspek-aspek di Iya. luar sana juga banyak yang jadi metode pengajaran ya gitu. metode Ya. pembelajaran. Oh, sebenarnya. gitu. Jadi movement yang dilakukan oleh Kang Yuda untuk ada sekolah holistik ini udah dilakukan dari lama. Ya,
murid-murid yang sebelumnya yang kemarin juga sempat nangkring di video klipnya Yura, keren ya? Keren banget. Itu anak-anak udah jadi biasa, udah jadi talent gitu. Udah jadi artis sejak usia dini, tapi nggak dieksploitasi kan? Enggak. Sama gurunya misalnya. Mereka yang mau. 10% dong buat wali kelas enggak kan? Kecil banget, 20% kan? Oke. Malah enggak. Itu karena seperti yang tadi dibahas di awal, kebutuhan pendidikan itu nggak cuman yang biasa kita ajarin, banyak hal yang dibutuhkan juga anak-anak, mungkin itu motivasinya ya. Kalau Mbak Wenda Ya. aku emang kalau manggil cewek itu gak konsisten. Kadang teteh, kadang kakak, kadang kadang mbak gitu. Kadang nama langsung. Yang lagi diajarin sekolah ini apa? Sekolah Camar Ceria. Camar Ceria kan? Iya. Camar ini warung makan kan di Bandung. Bukan itu cemar ya. Cemar. Kebayang nih. Kesebut. Enggak dong. Camar ini burung. Ceria. Burung camar. Ceria ya ceria. Ya. Kenapa camar ceria? Oke, jadi kalau Camar Ceria itu sebenarnya bukan sekolah. Tapi Kita bilang karena kita tidak kalau Kak Yuda kan tadi sekolah yang berbasis holistik gitu. ya Nah, kalau memang aku ada tuh- jam pelajarannya, ada gurunya, datang ke lokasi. Kalau aku tuh nggak bilang sekolah karena aku memang pengen jadi halaman bermain aja. Karena kalau Halaman bermain. pusing-pusingnya di sekolah, mainnya sama kita aja. Oh. Iya. Kegiatan after school. Iya, kegiatan after school atau mengisi akhir pekan, Akhir pekan, gitu iya. bareng sama si Camar Ceria. Nah, kalau Camar Ceria sendiri sebetulnya aku tuh bikin ini tuh udah 3 tahun yang lalu sebetulnya. Bareng partnerku ada Niki namanya. Lalu ada juga di dalamnya masuklah beberapa tim lainnya gitu. Nah, kalau si Camar Ceria ini sebenarnya bentukan ruang belajar yang sangat impulsif karena aku tuh suka banget anak kecil dan dari kecil tuh punya cita-cita jadi guru TK. Gimana nih cara bikin gitu kan? Ya udahlah, kalau gitu aku coba deh bikin satu event. Aku tuh di challenge sama partnerku ini si Niki. Kayak coba bisa nggak bikin satu ya sok dibuktiin. Kita waktu itu Satu cuma- movement, satu event aja dulu nyoba gitu ya. Satu event kita cobain gitu. Aku bikinnya gratis saat itu. Jadi kayak aku masak, aku bikin kegiatannya waktu itu kegiatannya adalah bercocok tanam. Tapi si bercocok tanam itu kita kasih judulnya adalah memindahkan rumah tuan kangkung gitu. Jadi kan si kangkung dikasih narasi yang menarik ya untuk jadi berimajinasi bentukannya tuh kayak mereka gitu ya. dongeng gitu. Iya. Terus kayak mereka tuh kayak cerita bahwa misalnya si kangkung Ya, ini tuh harus di kangkungnya harus- bawah sinar surya kayak gitu. Oh, oke. Dulu yang mengiringnya adalah Kakak Yuda Iya, bersama Kak John Castella, John Kakak Castella. Baya, banyak waktu itu. Terus kita kayak ada ritual makan bareng. Itu kayak itu tuh aku yang masak sendiri. Pokoknya semuanya tuh sendirian banget saat itu ya. Maksudnya sendirian dalam artian bukan Karena ada tim. project percobaan, Uji diri Project. tadi yang kayak ditantangin sama temen kan. Terus kayak ternyata works dan akhirnya yang daftar itu adalah ibu-ibu yang kita nggak kenal. Terus aku tuh Bisa beneran meraih itu ya, strangers misalnya. bener ya. strangers banget. Dan saat itu aku minjem tempatnya di Pagerwangi Dom. Kayak minjem aja, pokoknya aku selalu mikir karena Camar itu adalah burung itu selalu ada dekat pohon. Jadi aku pengen semua semua kegiatan itu ada di bawah pohon. Yeah. Karena si pohon ini adalah salah satu karakter di dalam si Camar Ceria. Jadi Camar Ceria itu ada ceritanya sebetulnya. Oke. Gitu. Nah, terus akhirnya mulailah si Camar Ceria 1, Camar Ceria 2, Camar Ceria 3 sampai yang paling yang paling wow itu Wow. tuh yang pas drama musikal kita Drama bareng-bareng. Jadi kita tuh pengen banget nge-educate si anak-anak kecil ini ngomongin tentang global warming ya, kayak membuang sampah ke laut. Tapi kan kayaknya terlalu kayak jangan membuang sampah ke laut itu kayak Itu terlalu kaku ya. terlalu kaku dan ngajarinnya. jangan kayak satu hal yang tidak boleh gitu. Akhirnya kita coba bikin waktu itu seneng banget yang daftar tuh kayak sekitar 27 anak. Cuman kalau yang ini berbayar karena kan kita harus kayak bikin workshop selama 1 bulan kan. Terus mereka daftar terus ngisi belajar sama Wanggi untuk eksplorasi gerak sama Kak Yuda juga. Banyakan sama Syaumil. Jadi kita tuh bikin lagu. Jadi kita ngajakin si anak-anak kecil ini jadi ikan. Jadi makhluk laut. Kita ngasih peran ke mereka. Kalau misalnya manusia buang sampah ke laut, kalian bakal bilang apa? Bakal bilang makasih katanya. Soalnya manusia baik udah ngasih makanan dari bumi ke laut. Polos banget. Iya. Polos. Emang di lagunya pun gitu ya. Iya benar. Tapi pas mereka makan, kok sakit perut ya gitu. Oh ternyata yang mereka makan tuh bukan makanan tapi sampah gitu. Terus kita ngasih tahu juga bahwa yang teracuni dalam laut itu adalah Dewi Samudra. Dewi Samudra ini adalah kumpulan dari jutaan plankton. Jadi kan kalau plankton itu nyala kan dalam laut. Nah kita memperagakan si Dewi Samudra ini redup warnanya karena udah kena sampah. Jadi akhirnya si makhluk-makhluk ikan ini semuanya gimana caranya cari manusia si penyelam saat itu untuk
mengkomunikasiin ini ke orang-orang di darat, terus untuk mengangkat sampahnya. Jadi pasti sampahnya keangkat, Dewa Samudranya terang deh. Dan itu yang menyenangkan adalah waktu itu di acara di Nuart, kayak nggak nyangka ya Kak Yuda ya, yang datang kayak 450 orang, nggak tahu nggak dikenal, penuh banget, terus banyak banget, terus kayak itu nangis kita sih, nangis banget. Itu pecah sih. Karena nggak nyangka cuma sebulan ya kita bikin acara itu. Wow, ya. Gitu. Gimana caranya mengajarkan sesuatu yang kompleks untuk anak kecil gitu, tapi mereka bisa fun mempelajari itu dan nilai-nilainya sampai gitu, yang mengajarkan global warming coba. Bisa Kan kayak kalau yang standar-standar ya kan, ya maksudnya kan kita yang standar-standar jangan buang sampah gitu Ya, kan. ya, ya. Atau habisin nasinya, nanti nangis gitu. Nanti nasinya nangis yang kayak gitu-gitu ya. Seru anak kayak kecil. gitu. Dan saat abis beres itu ada beberapa ibu-ibu pada nanyain, Kak mau daftar sekolah? Terus aku bilang aku bukan sekolah. Bukan sekolah bun, ini kita Ini cuman main-main aja. movement yang luar biasa berhasil ya, sekolah aja. Alhamdulillah. Next bikin lagi ya, pasti Bikin dong. ya. Keren. Nah, Harus tuh. kenapa mungkin tadi sebenarnya udah sempat kejawab, pertumbuhan anak kecil itu penting banget, usia balita atau itu membentuk karakter dewasanya gitu. Iya. Tapi kan pendidikan juga ada usia remaja atau SMA, puber, kayak aku sekarang kan lagi masa puber gitu. Oh iya, lagi Bukan pecah suara ya. Iya. Kelihatan baru jerawatan. Iya tuh nih gitu. Bukan berarti aku juga nggak butuh pendidikan. Tapi kenapa concern kalian ke anak-anak? Tadi kan suka anak-anak. Ada. Kalau aku tuh karena semua tuh dibentuk dari kita kecil banget, dari bahkan sebelum TK aku ngerasanya. Jadi Iya. kalau misalnya karena apapun yang kita lakukan, Insan ya itu. apapun yang kita lakukan dari si anak-anak sebelum TK ini tuh adalah membentuk mereka besarnya nanti tumbuhnya kemana arahnya. Jadi aku rasa itu tuh Pondasi ya. core yang paling pentingnya ada di situ. Jadi kalau bisa ada di situ ya kenapa enggak gitu sih. Ya aku juga sempet kayak baca-baca pembentukan psikologis, mental dan lain sebagainya juga memang di usia dini itu 0 sampai 5. Apalagi di saat kita sangat ketergantungan sama caregiver kita gitu kan, orang tua. Kalau umur-umurnya kayak Eca kan itu mah udah punya prinsip sendiri, udah tapi- tahu memilih mana gitu. Tapi kan kayak ngerasa butuh caregiver juga. Oh, kalau itu butuh diayomi gitu. Oh gitu. Kalau gitu mending cari jodoh. Itu jawabannya ya. Oh udah juga sama. Kenapa concernnya ke anak-anak? Itu tadi kan kurang lebih sama ya. Jadi kayak memupuk ya kan, memberikan hal-hal yang baik, yang sifatnya baik, sesuai dengan akidah, dengan sesuai dengan apa namanya proses penciptaan itu kan memang baiknya memang diperkenalkan gitu kan dari awal. Mungkin tadi benar kata Wenda juga, kalau di usia-usia besar kan udah banyak pengaruh ya dari misalnya berbagai macam hal. Cuman seenggaknya kita punya harapan besar gitu, nggak? Ya punya harapan ya gitu, bahwa kalau dengan kita berkegiatan sama anak-anak gitu kan, apapun itu kita sebisa mungkin tuh mengajarkan hal yang baik, karena pada dasarnya tuh planet bumi itu dibentuk dengan hal yang baik gitu kan. Jadi perihal itu misalnya kita jadi nakal, kita mungkin jadi jadi frustasi dan segala macam, itu mah nakalan manusianya aja gitu kan. Jadi segala yang datang apapun itu baik Sebenarnya aku speechless jadinya tuh, kayak denger ini pelajaran apa tentang kehidupan, arti kehidupan gitu ya. Oh gitu ya, berarti memang anak kecil ini butuh dikasih bekal ya. Iya. Bekal banget gitu untuk nanti perjalanannya di usia remaja, dewasa. Itu bukan urusan kita nanti usulan dia remaja atau apa, seenggaknya kita tuh udah itu tadi udah ngasih pupuk yang baik Itu yang gitu kan. baik. Nanti munculnya nanti entah mereka remaja, entah mereka dewasa, itu sama sekali bukan Urusan di luar kuasa ya, di kita. luar kuasa. Porsi ya, di luar Porsinya, porsi. luar Oh porsi kita. gitu alasannya. Oke. Sedikit intermezzo lagi, cerita tentang kenapa tadi murid-muridnya bisa ada di video klip Yura. Karena Itu video klipnya Yura yang lagu apa sih? ini dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu yang banyak orang jadi apa Jadi nge-post ini, gitu di Instagram kan. Murid-murid Kayuda itu adalah murid-murid talent. Jadi waktu pas lagi Nah, itu ada di kaitannya. nyanyian laut pun drama musikal, mereka tuh paling maju di depan. Berperan. Anaknya tampil banget. Tampil semua anak. Confidence-nya udah sangat kebentuk berarti ya dari usia dini, itu keren loh. Iya, itu murid-murid Kayuda yang dulu, karena mungkin aku sih waktu pas ngeliat kurikulumnya Kayuda saat mengajar di Semipalar kayak, wah ngaco, masa pulang sekolah mereka minta disko. Kayuda, ayo disko katanya. Aku ada di situ karena waktu itu aku lagi ngebantuin mereka kan, terus dijemput kan sama bapaknya. Pulang, bentar ayah aku disko dulu sama Kayuda. Terus mereka tuh ngelempar tas, terus mereka tuh joget-joget. Tapi setelah mereka menjawab pertanyaan di kelas gitu.
lucu aja sih itu, kayak hal-hal yang mereka tuh udah terbiasa Aktif, nampil, dan confidence pun juga ini dibentuk di usia dini juga loh. Nah, Saya di pengucilan Betul, atau apa namanya nggak hangat di rumah atau dia selalu sendiri waktu balita kan bikin di saat sudah dewasa juga dia nggak punya percaya diri, susah berteman, jadi ansos atau apa ya lebih ya lebih ngerasa song sendiri misalnya. ngomong sendiri misalnya. Ada kayak gitu. Ada gitu ya. Iya. Beruntung lah ya, biasanya kan mereka yang cowok itu jadi lebih banyak teman kan. Kalau lebih banyak teman, iya kan? Iya nggak sih? Anak-anak kecil yang berani tampil itu jadi Kenapa lebih. coba sih anak-anak itu jadi talent? Karena gurunya juga talent. Oh iya. Gak aneh kan? Iya. Bener Masuk ya? akal. Ya gurunya talent, ya muridnya juga jadi talent semuanya. Keren ya itu. Kenapa tiba-tiba Yura ngontek atau gimana tuh? Iya kontak gitu kan. Yud, aku tuh butuh nih teman-teman yang bisa nyanyi lalu nggak kaku Nggak di kaku. panggung. Nah anak-anak itu memang juga sebenarnya sering banget jadi talentnya Wenda, ya kan? Iya, Di betul. apa? Ekspor di Tas, beberapa, iya, beberapa beberapa. klien aku pun aku suka pakai mereka buat jadi talent. Gitu. Hebat ya. Mereka yang mau. Gini loh, aku belajar dari tahu tuyul kan? Tuyul? Mitos tuyul. Tahu dong. Aku belajar banyak dari tuyul. Oke. Jadi sama kayak Wenda. Masa kecil aku orang tua sibuk kan. Aku harus survive, harus mandiri. Aku belajar dari tuyul. Oke. Dari ucil ya. Dari tuyul. Tuyul dari kecil udah jago Jago. cari duit. Gak nyusahin orang tua. Oke, fine. Di situ aku banyak menghabiskan waktu dengan hobi apapun yang sampai di saat aku udah dewasa ini bisa menjadi profesi buat aku. Jadi aku nggak nyusahin orang tua karena ya itu tadi trauma. Ini orang tua kenapa sibuk? Karena uang. Oke. Manis. Tuyul juga. Iya, jadi gini. Oke, uang nggak akan lagi jadi masalah. Jadi kalian ada buat gua. Iya. Nggak nggak sih kayak Iya. responnya dari aku gitu. Udah, gue tuh butuh kalian gitu kan untuk ada gitu. Gue pulang sekolah teh ada gitu makan siang apa. Oh aku belajar jadi tuyul jadi oke gue harus strong harus mandiri dari kecil harus pintar cari duit. Itu anak sekolah anak didik juga dari kecil udah jadi Iya, talent ya. jadi talent. Hebat. Filosofi tuyul. Tapi kalau misalnya kalian nih punya episode nextnya pengen ngundang anak-anak kecil, mereka bisa diundang banget. Bisa ya? Sangat Iya, bisa. bisa Karena kalau banget. ditanya nih ada anak umur Jejet berapa tahun ya? Berarti 9-10. 9-10 ya, kelas 3 SD ya. Iya. Dia tuh pasti tanya, Jet, kamu lagi sibuk apa? Aku lagi sibuk bikin coding kak, karena aku lagi bikin novel. Sampai udah 22 bab, aku bakal ceritain ke Kak Wenda katanya. Terus, ya aku sekarang lagi fokus bikin coding. Lah emang Jejet mau ngapain udah gede? Aku bakal pindah ke Jepang kak. Aku bakal jadi programmer, novelis, bikin coding. Dan umur 32 aku udah ada di Jepang katanya. Anak kecil Itu seusia masih kecil itu. banget, masih kecil banget ya Kak Ida. Aduh cimit banget. Keren. Giginya juga masih ompong. Jadi berpikirnya lebih apa ya? Jadi lebih berani menantang diri untuk Iya. bermimpi yang tinggi. Jadinya Dia tuh seberani itu untuk mempromot dirinya juga sih. kan itu ya yang membatasi diri kita biasanya dari kecil jadi pesimis gara-gara ya itu nggak adanya support, nggak Iya, adanya iya. teman, nggak ada sekolah ketemu orang-orang yang sehebat kalian. Dan ada juga sih yang ini agak ngaruh sih. Mungkin waktu itu Kak Yuda nggak denger, aku tanya Jejet juga, Jet kenapa sih kamu betah banget waktu itu diajarin sama Kak Yuda gitu. Terus dia bilang kayak gini, karena selama ini aku belajar sama dia tuh aku nggak pernah dilihat nilainya katanya. Tapi Jadi aku tuh udah ngerjain, taunya nilainya kak kau yang nggak ada nilainya. Ya aku nggak nilai kamu, bukan nilai akhir tapi proses kamu ngerjain ya. Jadi dari situ aku mulai ngerti tentang proses ngerjain PR katanya. Dia bilang gitu. nah itu kan Iya. coba yang kita anxious kan Wah. dulu zaman sekolah tuh. Nilai jarak dipukul. Oke, yang nilainya ini di absen dibagiin hasil ulangan, kita bagiin dari yang tertinggi pulangnya lebih cepat. Setuju. Kan sedih yang nilainya. Ada yang lebih parah tuh di zaman SD aku. Jadi kita tuh kan ada 4 baris bangku kan. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Alhamdulillah satu kelompok A ya. Tahu nggak kelompok D itu apa? Kelompok paling bodoh. Itu kata guru aku, jahat banget ya. Diskriminasi ya. Jadi dulu tuh kelompok A harus mengajarkan kelompok D, kelompok B, kelompok C. Itu menurut aku ya kalau dipikir-pikir sekarang, kok jahat banget ya caranya. Tapi mungkin itu caranya dia, caranya beliau, sorry. Iya. Cuman ya
Ya itu nggak udah fit lagi. Udah mungkin nggak fit ini. untuk generasi sekarang sih Generasi terutama sekarang ya. Keren. Kita udah lebih terbuka. Oh hebat. Makasih lo udah mau mampir ke sini. Terima kasih juga. Sudah mau berbagi teman-teman. dan berkenalan kalau ternyata ada orang-orang yang peduli sama anak kecil, sama pendidikan anak-anak khususnya, yang dimana metode pengajarannya juga anti mainstream. Wow. Berbeda. Peduli sama proses. Terus caranya juga keren tadi, holistik sekolah gitu. Boleh dong tadi di remind lagi mungkin buat ini teman-teman di home, Kang Yuda tuh tadi sekolahnya. Ada sosial media atau websitenya, dan mungkin juga Kang Yuda biar yang kepo-kepo, yang atau yang tergerak juga ingin join di movementnya ini, bisa kemana? Ya, di nama sekolahnya Kami Umasa, itu double M, ya, di Instagramnya, gitu aja. Itu aja di Instagramnya. Kalau Kak Wenda nih, misalnya tadi Cemar Ceria ini, Camar ya, aku cemar salah, loh. lapar nih jadinya Cemar wae. Misalnya Camar Ceria ini ada kemarin udah berhasil mendatangkan massa yang banyak, berkesan juga buat para peserta dan para muridnya. Kalau ternyata ada yang ngajak seriusin yuk bikin sekolah, Oh, dengan senang hati sih, pasti. mau banget. kemana harus ngajakin kamunya? Oh, kemana ya? Ke Iya. sini. Di sini di komen, Oke. di komen cari, siapa tuh cewek gitu, coba ya. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik nih pengen ikutan Camar Ceria, boleh dicek di Instagram kita di @camarceria, dan boleh dicek di www.camarceria.com. Itu nggak ada, soalnya aku belum bikin websitenya, cuman kayaknya nanti bakal ada. Jadi siapa tahu nanti pas diklik, klik. Amin. Udah ada ya. Ada. Seiring berjalannya waktu, kan yang namanya Kan ini mimpi ini ya. kan di YouTube nih. Biasanya kan bisa aja nontonnya 6 bulan kemudian ternyata udah ada. Kemudian gitu kan. Boleh dikontak lewat @camarceria atau ke Instagram aku pribadi sih @wendazidah, karena kan itu Camar Ceria aku yang pegang, kadang-kadang nggak dibuka gitu. Nah, kalau Wenda Zidah ini akan berubah nama juga nggak? Jadi Nggak. apa nih? Iya nggak tahu, siapa tahu Wenda jadi Ceria berubah. mungkin. Wenda Ceria. Wenda Namanya Camar. bakal diganti jadi Indihome Cimahi. Ya. Enggak sih, kalau aku akan berubah jadi boleh dikontak via itu aja sih, untuk apapun itu. Oke, makasih banyak ya udah mau berbagi Terima cerita kasih pengalamannya. juga. Mudah-mudahan menginspirasi. Amin. Jadi sebuah input baru juga nih buat teman-teman yang nonton ya. Asupan nutrisi yang bagus nih Wow, iya. buat mental ya. Nah, ini ada pertanyaan titipan dari penonton kita. Wow, yang mana tuh? Ini yang ada dari 1789 subscriber setia. Itu dari Probolinggo Girl ya. Dari Probolinggo Girl, And of the Kutuarjo. Boys, ya. Nah, ini Jawa Barat Regional Jawa 3. Barat ya. Ya, it's too far. Oke, Sedang Serang mungkin ya. Sedang Serang and apa ini? Padesuka. Padesuka. Ini daerah kalian nanyanya, mereka ngira kalian berdua nih guru dalam artian memang guru kan. Kang Yuda ngajar, gitu kan. Kalau Wenda itu ternyata guru adalah hobi, Iya. adalah passion. Iseng-iseng aja sih itu. Nah, tapi pertanyaannya menarik ini nih dari dari hamba Allah. Kita dong. Iya. Dari Sama. anonim ya. Anonym. Anonim. Kalau kalian gak jadi guru, kira-kira kalian bakal jadi apa? Kalau nggak jadi guru, Iya. kalian bakal jadi apa? If there's any dan semesta lain gitu. Oke, Kak Yuda mau jadi apa tuh? Beda dulu deh. Kalau kalian harus menjalani takdir lain selain jadi lain, seorang pengajar atau yang peduli sama anak-anak, kalian akan peduli sama apa sih? Gitulah ya. Pencinta hewan? Enggak sih. Bukan nggak cinta hewan ya, cuman kayak Pembela hewani, pembela kehewanian, kenabatian atau tumbuhan akan lebih menjadi pembela tumbuhan. kalau misalnya tidak melakukan itu, aku kayaknya bakal jadi Ayo. apa ya? Aku bakal jadi Kan biasanya kadang ada ya, what if. iya, aku sih sebenarnya kalau mimpi lain ya aku mah pengen jadi petualang aja sih. Petualang aja. Aku bakal loncat-loncat ke setiap kota, daerah, negara. Terus aku bakal belajar masak. Terus aku bakal ketemu sama beberapa anak kecil. Aku bikin acara di situ mungkin. Loncat lagi. Kayaknya kalau ngomongin kehidupan,
kalau ditanya mau jadi ngapain, jadi penikmat hidup aja dengan cara apapun nantinya, ketemunya bakal gimana. Nggak tahu sih spesifiknya jadi apa. Oh gitu. Kalau berat ya, tapi memang benar ya harus dinikmati hidup. Tapi bener, kayaknya itu deh, jadi Iya. penikmat hidup aja deh. Nikmati nasib. Betul. Kalau Kalau saya bingung juga sama ya kalau spesifik itu kayak jadi apa kan, makanya tadi mungkin kayak saya menyukai hewan, mungkin tinggal di hutan gitu kan, lalu saya ketemu sama anak-anak suku pedalaman, lalu saya ngasih dongeng setiap malamnya, Oke, setuju. gitu kan, saya mendongeng gitu ke berbagai tempat, setiap daerah. Kayaknya itu sih yang akan saya mungkin lakuin, lalu memperkenalkan lagu-lagu anak yang populer. Setuju. Gitu kan. Iya, Itu kayaknya seru sih. Iya bener, aku jadi ingat, aku juga pengen jadi pendongeng sebetulnya. Itu iya Dan benar. pendongeng, kalau nyanyi mah ya kita suka nyanyi gitu ya. Sama pengen banget jadi ilustrator sih. Nah, tuh. Soalnya apapun yang didongengin pengen bisa dijadiin Di- buku ceritanya. iya. Kayak gitu kali ya. aku salut langsung yang, ya ampun mereka mendedikasikan hidupnya tuh untuk orang lainnya banyak gitu, peduli banget sama orang lain. Iya, Di iya. era yang sekarang banyak orang sangat apa namanya berlomba-lomba untuk menjadi hebat untuk dirinya sendiri, tapi kalian peduli banget sama orang lain, keren nih. Salut. Terima kasih ya. Hebat. Kasih. Kalau aku Nah, kalau kamu apa sih? Kalau kamu Eca, kalau misalnya nggak jadi voice over talent, nggak jadi talent gitu kan? Jadi apa Mau ya? jadi apa sih Eca ini? jadi cowok baik. Coba. Oh, berarti sekarang tidak baik ya? Dia lagi berusaha. Aku lagi berusaha jadi cowok baik. Oke, berarti jadi cowok baik aja. Jadi orang yang baik buat orang lain, Oke. gitu. Berguna Oh, buat itu juga nusa Eca dan buat juga orang baik lain. buat orang lain loh, bukan buat diri sendiri. Iya, karena ternyata tapi gini, ada satu hal yang selfless act, let's say peduli sama orang lain, sebenarnya itu juga kita mendapatkan benefitnya kan dari itu gitu. Kita menjadi puas, kita menjadi lebih happy gitu. Jadi selfless act nggak selfless banget. Ya nggak sih? Iya nggak sih? Iya, iya, iya. Maksudnya kita Ada feedback yang diterima ya? Iya gitu ya. Kita puas cerita ke Bilang terima anak-anak. kasih aja seneng loh gitu. Iya, iya kan kayak gitu kan. Makasih ya gini-gini. Makanya aku juga ya aku teh sombong dan egois. Even aku baik ke orang, tapi aku tetap gain something buat aku, yaitu perasaan fulfillingnya itu Fulfilling, kan. iya. Itu kayaknya adalah salah satu sifat manusia sih. Iya. Kalau Eca tidak punya ego dan sombong mah, Eca teh apa tuh? Oh, makasih ya. Tuh lihat. Kadang kita tuh belajar itu gak harus di sekolah. Aku aja baru aja digurui tadi. Oh, yang tidak menggurui ya. Aduh, terima kasih banyak ya. Ya, Udah terima kasih meluangkan juga. waktunya. Terima kasih Eca dan terima kasih IndiHome. Yoi, jangan Iya, lupa terus thank you. pantengin kita di IndiHome Jabar on YouTube dan juga Spotify. Follow Instagram @telkomjabar. Boleh follow Instagram aku juga @rzhdisastra, Reza Disastra. Wow. Nulisnya disatuin, jangan dipisah ya kan. Kalau dipisah berarti agak Dipisah pedes ya. jadi- Kalau dipisah nanti LDR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye.